Shalom semuanya, akhirnya kita kembali ke bulan yang baru. Kok kembali ya? Akhirnya kita sampai kepada bulan yang baru dengan tema yang baru juga. Temanya adalah Victorious Leader, pemimpin pemenang atau pemimpin yang menang. Kenapa sih tema bulan ini adalah Victorious Leader gitu? Karena gini, jadi pemimpin jadi kayak nggak guna. Kalau misalnya pemimpin itu tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Jabatannya apa? Pemimpin. Tapi nggak pernah mimpin. Orang lain yang ngontrol. Orang lain yang mengerjakan. Orang lain yang ngasih arahan. Tapi jabatannya dia pemimpin. Tapi dia nggak pernah ada komando. Nggak ada orang yang menghormati dia. Nggak ada orang-orang baru yang terinspirasi dari dia sebagai pemimpin. Jadi kayak nggak ada guna. Jadi bukan pemimpin yang hanya sekedar karena title. Jadi pemimpin jangan sekedar hanya karena sebuah jabatan. Tapi kita ngomongin fungsi. Katakan sama-sama. Fungsi. Good. Kita udah belajar jadi anak sekolahan gitu. Makanya kenapa tema bulan ini Victorious Leader. Victorious Leader. Pemimpin pemenang atau pemimpin yang menang. Kita akan lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 13 ayat 7. Ini sebuah ayat yang luar biasa dan diperkeren lagi dengan foto saya di sebelahnya. Nah, kita akan baca firman Tuhan ini. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Ini perkataan Yesus sebelum dia melakukan basuh kaki. Basuh kaki itu lambang apa sih? Kerendahan hati. Jadi zaman dulu kan masih zaman hamba kan. Hamba itu bukan pembantu ya. Pembantu itu kayak orang ngelamar kerja atau kita yang minta dia jadi pembantu gitu ya. Jadi asisten rumah tangga. Tapi zaman dulu ada yang namanya hamba. Wah, gue suka nih ini orang, gue beli berapa duit? Dibeli, orang dibeli. Dan kerjaannya dia wah udah lebih buruk, mungkin lebih parah, tergantung bisa lebih parah atau lebih baik tergantung siapa majikannya. Kalau majikannya Bapak Abraham, baik gitu ya. Kalau majikannya adalah bapak si sulung dan si bungsu, baik. Ya kan karena gemuk-gemuk, nggak pernah kekurangan makan. Tapi kalau ketemu yang majikannya jahat, wah udah. Even dibunuh gitu ya, disiksa, dicambuk, nggak punya hak untuk membela diri. Kenapa? Udah dibeli. Terserah gue udah mau diapain. Yang parah lagi, kalau hambanya itu adalah seorang perempuan, lalu majikannya adalah seorang yang mesum gitu ya, diperkosa, hamil segala macam, bodoh amat. Biarin aja hamil, atau enggak suruh aborsiin, atau enggak abis wah dia hamil lagi, gua nggak suka, bunuh dua-duanya. Itu nggak ada hak buat membela diri zaman itu. Puji Tuhan zaman sekarang ada yang namanya hak asasi manusia. Masa di mana budak-budak sudah nggak berlaku. Walaupun masih ada beberapa kasus yang kayak human trafficking. Dia jual beli orang diculik, terus dijual jadi pelacur, dijual jadi pengedar narkoba dan sebagainya. Bahkan dari masih umur anak-anak itu masih ada. Gitu. Belum hilang sepenuhnya ternyata ya. Tapi zaman sekarang kan kita bisa lapor polisi atau lapor setempat itu bisa gitu. Nah, zaman dulu hamba kalau ngelihat ada majikannya pulang. Majikannya cuma mungkin udah pulang tuan kayak gitu ya. Lalu si majikannya itu ya udah cuma duduk di bangku. Hambanya udah ngerti, dia langsung bawa ember atau baskom, lalu dia bakal bawa semacam anduk di pundaknya, lalu dia bawa anduk satu lagi yang dia ikat di pinggangnya. Terus dia langsung kayak berlutut, tau gak sih, kayak di sebelah kaki tuannya gitu. Terus ya gimana tuan kerjanya, dibasuh gitu. Oh, terus mana tuannya kerjanya petani lagi kan? Oh, ngejek-ngejek lumpur ya. Mungkin ada pupuknya pupuk urea lagi, tau nggak pupuk urea? Pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Udah, mungkin ya. Oh gitu ya. Ya Tuhan. Kenapa Bang? Enggak, Tuhan. Enggak, kaki Tuhan wangi gitu. Gitu. Kayak gua nggak tahu gitu kan. Pokoknya dibasuhnya seperti itu. Dia ambil anduk yang dia taruh dulu kaki tuannya di baskomnya itu. Terus dia ambil, jadi gini, ini baskom nih ya. Ini baskom nih, anggaplah baskom ya. Kaki tuannya taruh sini. Lalu dia ambil anduk yang di pundaknya itu, dia cemplungin ke air, terus dia lap-lapin bersihin. Yang kotor-kotor, dia celupin lagi, gitu dia bersihin ya. Nah, sampai kakinya bersih semua, kan basah kan?
Nah, dia lap kering pakai anduk yang ada di pinggangnya. Itu kerjaan hamba. Kerjaan orang yang nggak punya nilai hidupnya. Dilakukan sama Yesus. Ketika di malam sebelum dia diserahkan. Yesus sampai bilang, apa yang kuperbuat sekarang? Jadi ini kan, ampun, ini gembala kita gitu. Kok gitu? Ini kerjaan pembantu, ngerti gak sih kerjaan pembantu gitu. Kerjaan hamba. Lu gak pantas maksudnya, kalau boleh dibilang, Yesus lu gak pantas ngelakuin kayak ginian, harusnya tuh ya kita atau kita panggil orang buat cuciin kaki kita gitu. Yesus bilang, apa yang kuperbuat sekarang, engkau gak tahu sekarang. Tapi engkau akan mengerti nanti suatu hari kelak. Yesus ngambil bagian buat bersihin kaki murid-muridnya. Mungkin kita pernah nilai sebuah pekerjaan atau sebuah profesi, kita bilang, "Idih, gue mana mau sih kerja kayak gitu. Idih, itu mah buat kayak gitu." Kayak merendahkan gitu, guys. Terus tiba-tiba kita lihat bapak kita ngelakuin hal itu. Rasanya gimana? Itu agak antara malu gitu, antara terharu, tergantung kan ya, macam-macam. Tapi nggak bakal ada, wih bapak gue keren, nggak mungkin kan? Itu nggak mungkin. Pekerjaan yang kayak, yang direndahkan gitu loh. Kayak ya bukan orangnya lah gitu loh. Kayak lu ketemu kayak presiden direktur sebuah perusahaan, tapi malah nyiapin kopi sambil pakai baju OB, tapi di jabatannya presiden direktur. Orang semua bakal aneh, langsung kayak, gimana dong presiden direkturnya kayak gini lah, kita yang bagian kayak marketing, bagian ini, loh kita gimana? Kita jadi kopinya gitu kan? Nggak mungkin. Ya bingung gitu kan. Makanya murid-muridnya juga bingung gitu. Termasuk Simon Petrus. Enggak. Simon Petrus ngomong gitu kan. Lu nggak bakalan cuci kaki gua sampai selamanya. Nggak bakalan. Enggak. Lu guru gua murid lu. Nggak pantas ini, nggak pantas. Harusnya gua yang kayak gitu. Terus Yesus bilang, kalau lu nggak gua basuh kakinya, lu nggak punya tempat dalam kerajaan sorga. Wah gila gak? Ancamannya kacau gak? Terus langsung sifat kurang ajarnya keluar, Petrus. Kalau gitu jangan kaki doang tuh. Kepala, pundak, lutut, kaki semua gitu. Lagi kan dibilang gitu kan, kalau kalian baca Yohanes lanjutannya. Anak kurang ajar emang gitu. Depannya rendah hati, belakangnya kayak aduh. Tapi itu Yesus kasih contoh. Kasih contoh. Berapa kali kita sebagai anak Tuhan, kita ngelihat Tuhan baik sama kita. Tapi kita nggak balik baik sama Tuhan. Ayo ngaku dosa semua. Ya, berapa kali? Baru diberkati Tuhan, berbuat dosa. Katanya berkati Tuhan nih, habis itu buat dosa. Dosa kan macam-macam ya. Nggak usah ngomongin dosa-dosa yang berat dulu. Langsung lupa baca kitab gitu, langsung lupa doa. Itu aja udah dosa gitu kan. Kan menyimpang, dosa itu kan artinya menyimpang. Katanya baru diberkati. Loh katanya Tuhan baik. Kata Tuhan baik. Nah yang lucu adalah ada orang yang bisa baik sama orang lain, tapi sama Tuhan nggak bisa baik. Nah, itu gimana coba? Dia mengasihi sesama manusia, tapi dia tidak mau mengasihi pribadi yang memberi perintah untuk mengasihi sesama manusia. Aneh nggak? Gue ngajarin, nih kamu harus baik ya sama orang-orang. Kamu nggak boleh sampai nggak baik. Oke, dia baik sama semua orang. Semua orang dia baikin, kecuali gue. Padahal gue yang ngajarin. Misalnya kayak gitu. Itu kan jadi sesuatu yang aneh gitu kan. Itu udah bukan soal bener salah. Ada yang aneh sama hidup lu. Gitu. Itu kayak lu dikasih mobil, makasih gue dikasih mobil, paginya naik sepeda roda 3 kali, nggak ngerti lagi. Kayak jadi aneh gitu loh. Jadi pemandangan yang aneh untuk orang-orang yang ngelihatnya. Lu ngajar di gereja bagus. Firman Tuhannya lu ngerti. Tafsiran juga bagus. Tapi kok lu di rumah brengsek ya? Kayak gitu. Aneh nggak kayak gitu? Kan gue udah kasih contoh berkali-kali kan. Ada pendeta yang ngajar tentang kasih. Oh, kita harus saling mengasihi. Kasih itu lembah lembut, murah hati. Dia tidak cemburu. Tidak bersuka cita karena tidak kebenaran gitu. Pulang-pulang. Istri cuma lupa. Nggak siapin makan. Dijambak, digampar. Aneh gitu, ada yang aneh. Tapi bukan yang kayak gitu banyak. Yang dia omongin tidak seperti yang dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kenapa firman Tuhan bilang,
celakalah mereka yang mengandalkan manusia. Jadi jangan kayak memuja-muja seseorang berlebihan. Nanti ketika kita lihat hidupnya yang sebenarnya, kita kecewa. Karena banyak yang kayak gitu. Gua pikir dia kayak gitu. Loh di Instagramnya mesra. Di sosial medianya baik, kok tiba-tiba lapor polisi gitu kan. Maka jangan oke, ngefans is oke ya, ngefans is oke, tapi jangan yang terlalu sampai seolah-olah lu jadiin dia role model untuk segala hal. Kecewa suatu hari nanti. Mungkin nggak sih kalau gue suatu hari nanti ngecewain kalian? Atau udah pernah? Jangan-jangan. Ya mungkin pernah gue ngecewain anak-anak tempat ini. Mungkin. Tapi gue sampai hari ini masih belajar untuk semua, khususnya dalam soal bagaimana gue berucap gitu. Kadang-kadang gue agak susah milih kata-kata. Kenapa? Karena gue dibesarkan dalam kondisi seperti itu. Bukannya gue minta di ngertiin ya, enggak ya. Gue sampai hari ini masih belajar. At least gue belajar untuk sadar diri. Ini tuh nggak bener, ini tuh salah. Yang jadi rem gue siapa? Livi. Sampai hari yang kamu tuh ya, aku liatin. Kayak gitu, udah kayak istri yang komandoin suaminya. Tapi masalahnya yang dia bilang bener. Jadi kan nggak ada alasan untuk menolak kritikan itu gitu kan. Bukan karena dia ini panganan. Tahu nggak panganan? Laki-laki itu dalam rumah tangga kan panglima keluarga kan. Wanita pang 6, lebih tinggi pangkatnya. Gitu. Makanya banyak yang takut sama istri karena istrinya pang 6 gitu. Nggak gitu. Tapi Tuhan bisa memakai siapapun untuk ngebentuk kita kan. Tapi ketika datang didikan Tuhan itu, ya kita harus bisa terima. Kalau emang benar gitu. Nggak benar aja kita terima, apalagi yang benar. Kita harus terima. Belajar untuk seperti itu. Karena gini, kalau ternyata salah kita nggak rugi, kalau ternyata benar kita beruntung kritikannya itu. Kayak gitu. Nah, dan kita lihat banyak orang dunia ini, motivator dan sebagainya, kalian pasti pernah dengar. Mereka mengajarkan tentang perbedaan antara bos dan leader. Pernah dengar nggak? Perbedaan bos dan leader. Sebenarnya menurut gue sebenarnya nggak ada beda. Cuma biar ada bahan untuk ngajar nih, dibikin beda bos sama leader. Masa sih lo orang kalau kerja nih kan udah pada kerja ya, gitu ya. Masa sih atasan kalian itu kalian panggil halo Pak leader kan enggak kan? Halo Pak bos gitu kan? Ya bosnya ada yang baik, ada yang jahat, ada gitu aja kan. Tapi ya ada bagusnya juga ini orang ngajarin ya supaya ada perbedaan. Mungkin yang dimaksud adalah mentalitasnya. Mentalitas ngebos sama mentalitas leader. Jadi supaya ada yang bisa dipelajarin gitu. Nah, ada perbedaan antara menjadi bos atau mentalitas bos dan mentalitas leader. Biasanya bos itu negatif. Leader positif. Ada yang kalau kalian lihat di Google itu banyak. Perbedaan bos dan leader itu ada gambar yang kalau ada orang yang lagi ngangkat tanduk gitu ya. 3-6 orang ngangkat tanduk, belakang bos pakai cambuk. Terus, nah itu bos tuh. Kalau leadernya ikutan ngangkat tanduk. Itu leader di depan. Masalahnya kalau leadernya di depan, itu tanduk ngapain diangkat? Kan nggak ada orangnya. Iya nggak sih? Ya, ngapain diangkat? Ya kadang-kadang lucu-lucu gitu orang bikin ilustrasinya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini kita bahas tentang mentalitasnya. Nah, kalau mentalitas bos itu akan memakai penderitaan orang lain supaya level hidupnya bisa naik. Tapi kalau mentalitas leader adalah orang itu akan memakai penderitaan dirinya supaya level hidup orang lain naik. Ngerti bedanya nggak? Bos akan menggunakan segala cara, termasuk merugikan orang lain supaya dia untung. Tapi leader akan memakai segala cara walaupun dia harus rugi supaya orang lain untung. Kita bahas yang lebih agak sensitif dikit. Kalau di dunia pacaran atau dunia percintaan itu orang membuat perbedaan begini. Apa bedanya membangun hubungan karena cinta dan nafsu? Kadang-kadang orang yang bangun hubungan pacaran itu suka sulit membedakan yang mana karena cinta, yang mana karena nafsu. Kadang-kadang ada satu lagi, karena target.
Udah tua gue, udah tua. Ayo udah siapa aja yang mau lah, ayolah gitu loh. Yang penting gua nikah, kawin ya gitu. Ada yang kayak gitu kan ya, ada yang kayak gitu kan. Kejar tayang namanya. Tapi kita bahas dua itu aja. Ada orang pacaran nggak bisa bedain mana cinta mana nafsu. Cinta itu rela berkorban. Nafsu rela mengorbankan. Lain ya kan? Gue pernah ketemu satu anak rohani gue yang lama, dia pernah bilang waktu itu dia pacaran sama ya cowok brengsek lah katakan gitu. Dia bilang gini, kok ini gimana kok ya tuh cowok gue maksa-maksa terus kok buat buat perlu gue sebut nggak? Ya buat gitulah, ya buat itulah. Terus ketika gue tolak gitu kan, dia bilang gue tolak. Nah terus abis itu pacar gue bilang gini, lah kan kita juga udah bakal nikah, sama aja lah. Kita mau lakuin sekarang apa ntar? Dia bilang gitu, kok gue udah nggak tahu bilang mesti jawab apa lagi. Emang orang ini bakal nikahin gue karena udah tunangan dan sebagainya gitu. Terus gue bilang gini sama dia, ya bilang ke dia kalau emang sama aja, ya udah tunggu nikah dong. Kan sama aja. Kalau lu ngebet sekarang berarti nggak sama dong, iya kan? Ya kalau emang sama tunggu nikah. Itu perbedaannya orang yang karena cinta sama karena nafsu. Perbedaannya di situ. Padahal tinggal tunggu sebentar lagi. Kalau emang udah tunangan kan, paling lu udah pacaran, misalkan lu udah pacaran 5 tahun. Setengah tahun lagi lu merit nih. Kenapa mesti lu rusak nih gara-gara setengah tahun? Hanya karena lu gak bisa nahan nafsu gitu. Kenapa? Aneh kan? Orang bisa mengorbankan sekian lama, rusak hanya karena beberapa lama. Ada orang yang rela merusak hubungannya dengan ratusan temannya hanya karena ada 1-2 orang yang mulutnya jahat, nyebarin informasi yang nggak benar. Tapi lucunya orang ini percaya. Jadi 100 temannya tergantikan oleh 1-2 orang yang jelas-jelas tidak akan membawa hidupnya lebih baik lagi. Makanya kenapa kita harus bijak memilih dengan siapa kita berteman. Jadi gue bukan pendukung ajaran yang kita harus rangkul semua orang. Repot kalau rangkul semua orang. Susah. Orang kalau udah jahat, ya jahat. Lu rangkul, lu dibegoin. Udah tahu ini orang jahat. Kalau lu rangkul, ya urusan. Kayak gitu loh. Terus kita nggak usah kasih tahu dia. Loh, kasih tahu aja kalau dia nggak bener. Kalau urusan rangkul-merangkul kan urusan belakangan nih, lain cerita nih. Ya kan? Banyak orang ada yang nggak mau merangkul, ada yang emang nggak mau dirangkul. Terus ngapain lo paksain? Enggak lah, kita harus seperti Yesus. Kapan Yesus merangkul semua orang? Coba. Nggak ada ayatnya. Nah, kita udah lihat tadi perbedaan antara bos dan leader. Dan kalau kita lihat Alkitab, leadership yang Tuhan mau, itu adalah pemimpin yang menghamba. Hati-hati, jangan kepleset. Karena banyak pemimpin yang akhirnya bukan menghamba, malah menghambar. Dia pelayanannya, iya gitu loh. Ya kita nge-flow aja ya. Nanti lihat ada Roh Kudus jamah, rasakan Roh Kudus jamah dalam hati kayak gitu. Semuanya serahkan pada Roh Kudus. Mari kita serahkan semua beban hidup kita, masalah kita, hutang kita serahkan pada Tuhan. Bayar hutang, serahkan pada Tuhan, pala lu gitu. Dasar pemalas. Banyak orang kayak gitu kan, jadi hambar pelayanannya. Dia pikir Tuhan itu adalah pribadi yang harus selalu bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang kita kerjakan. Ini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan juga yang ngajar tentang hukum tabur tuai. Kamu bikin salah nih, misalnya nih Jen, kamu bikin salah nih misalnya. Bikin salah, ya apa kek gitu ya. Itu adalah sesuatu yang udah kamu tabur. Tapi kamu sadar kamu salah. Kamu minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni nggak? Ampuni. Tapi konsekuensi dari kesalahan kamu tetap harus kamu terima. Kenapa? Tabur tuai. Kalau gitu ngapain gue minta ampun kalau tetap kayak gini gitu kan. Kalau gitu ngapain? Tuhan yang mengajarkan tentang tabur tuai, Tuhan yang sama mengajar tentang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dan ketika kamu nanti dicobai atau kamu menuai dari apa yang sudah kamu tabur di masa lalu, yang sekarang kamu sesali, dibilang gini, Dia akan memberikan jalan untuk keluar ketika pencobaan itu datang ke kita.
Jadi mengikut Tuhan bukan berarti kita nggak akan pernah dicobai. Pasti dicobai malah. Gua nubuatkan kalian masing-masing, pasti dicobai gitu loh. Pasti. Cuma kalau kita melakukan atau menjalani pencobaan itu bersama dengan Tuhan, itu hasilnya akan berbeda kalau kita menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri. Itu perbedaannya. Kita udah lewat, kita udah pernah ngalamin itu semua lah. Kalau mau teriak-teriakan, wah teriak, wah gila ini apaan lagi cobaan gitu ya. Tapi bersama Tuhan, Tuhan bisa kasih, kirimin jawaban, Tuhan bisa kirimin orang yang membantu, Tuhan bisa kirimin hikmat supaya kita bisa giniin aja, giniin aja, bisa. Makanya jangan jangan menempatkan Tuhan di posisi suka-suka gue, jangan. Kalau memang mau Tuhan mengendalikan hidup kita, taruh di posisi yang layak. Jadi Tuhan atas hidup kita. Jangan kita perintah-perintah lagi Tuhan. Orang yang suka merintah-perintah Tuhan tuh kelihatan tau gak sih dari mana? Dari doanya. Lu bisa lihat deh doanya. Kadang-kadang ada orang yang doa kayak gini kan. Ini kalau doa yang standar nih ya. Kalau misalnya kalian minta, misalnya sakit, kalian doa gitu kan. Tuhan, kami berdoa Tuhan kiranya sembuhkan kami dari sakit penyakit ini. Tuhan tolong jamah kami. Itu doa yang harusnya begitu. Tapi ada banyak orang, entah kenapa, entah karena gemes, atau emang orangnya suka merintah aja. Kalau doa kesembuhan tuh suka, Tuhan berdoa buat si Novi. Sakit mata dia Tuhan, sembuhkan dia Tuhan. Teriak-teriak ngomong sembuhkan. Tuhan babulu apa? Dari situ bisa kelihatan. Pasti orang ini gak pernah belajar berdoa. Ini pasti kalau doa peperangan, ini orang yang tipe yang suka menghancurkan Tuhan nih. Pernah nggak sih doa peperangan yang menghancurkan Tuhan? Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, segala kuasa yang mengikat tempat ini, kami hancurkan Tuhan. Dia hancurkan Tuhan, gokil banget. Ini orang pasti nggak pernah belajar doa gitu. Jadi makanya ini yang Tuhan mau, leadership yang Tuhan mau adalah pemimpin yang menghamba. Lu tunduk aja sama Tuhan. Lakukan semua perintah Tuhan. Bahkan di firman Tuhan yang lain dibilang gini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dan dia akan lari daripadamu. Jadi kunci dari kita supaya kita bisa menang atas semua godaan atau hambatan yang iblis berikan adalah dengan cara tunduk pada Allah. Lakuin apa yang firman Tuhan bilang nih tentang bagaimana kita menghancurkan kuasa gelap. Ikutin semua. Nggak perlu kayak pakai bentar. Saya melihat di sini ada ini, di sini ada. Nggak usah udah. Tunduk kepada Tuhan. Lawan iblis. Iblis paling mentok ngapain sih? Nakut-nakutin. Udah. Di sini ada yang pernah ini nggak kayak merinding gitu. Aduh, kok kayak di sini. Aduh, ada ini. Siapa yang pernah merinding? Nggak pernah merinding. Maksudnya nggak pernah takut karena ada kayak ada apa gitu loh. Atau lagi jalan ke ruang tamu, mati lampu, gelap kabur gitu. Pernah kan? Oke. Selanjutnya apa? Kalian lihat gitu. Ada cewek berambut panjang dengan baju putih di atas pohon, ketawa sambil makan rambutan. Hihihi gitu. Ada. Kalian pernah lihat? Selain dari cerita orang, kalian pernah lihat nggak? Enggak. Gue juga. Selain dari cerita orang makanya. Makanya gue bilang selain dari cerita orang, pernah lihat? Enggak kan? Maksudnya gini, gue nggak bilang, oh itu berarti nggak ada. Bukan. Tapi mereka, roh-roh jahat ini, kalau mau ganggu orang, batasannya hanya sampai nakutin. Cuma gini, kelihatannya kayak sepele nakutin ya. Tapi orang karena takut bisa berbuat yang aneh-aneh loh. Langsung berhalusinasi, bikin bubur. Halusinasi. Gitu kan. Bikin bubur. Nah, dia bisa berhalusinasi, dia lihat orang. Tapi karena di kepala dia udah penuh dengan rasa takut, dia mikirin setan yang dia bayang-bayangin, dia lihat orang, dia bakal lihat itu setan. Dan dia akan ambil apapun, mungkin pisau dan segala macam ya buat hancurin setan yang dia kira setan gitu. Makanya orang yang dalam ketakutan itu harus ditolong lah orang itu maksudnya. Karena orang yang dalam ketakutan itu nggak bisa berpikir. Semua yang ngontrol adalah perasaannya, perasaan takut tapi. Kebayang kalau misalnya perasaan yang takut itu kita ubah jadi perasaan
yang kuat sebagai pemenang? Apa yang bisa kita hasilin? Kalau perasaan takut bisa membuat kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Bayangin kalau kita punya perasaan yang sama dengan Kristus. Kita bisa bangkit sebangkit-bangkitnya. Ngerti nggak? Kalau kita saking takutnya sampai kita hancur hidupnya. Bayangin kalau kita hidup dengan hati yang penuh dengan kemenangan. Kita bisa bangkit dan kita bisa bangkitin orang. Bayangin kayak gitu. Itu caranya Tuhan. Dan iblis tahu, nggak perlu muncul tiba-tiba, wah setan, selfie dong gitu. Nggak perlu yang kayak gitu, cukup nakutin aja. Kelihatannya sederhana, tapi nakutin itu dampaknya gede banget. Ya, hanya karena takut orang bisa aneh-aneh loh. Gua nggak bisa ngerasain makan. Jangan-jangan gue COVID. Buka Google, bukannya ke dokter, buka Google. Ke dokter kalau emang udah tahu lu fisik lu mulai aneh-aneh gitu loh. Di Google juga banyak orang ngawur juga nulis artikel. Kenapa nggak ke dokter? Maksud gua gitu, pelit amat. Ke dokter doang. Akhirnya beli obat ini itu segala macam padahal lu nggak menderita sakit itu. Akibatnya lu tadinya nggak sakit, jadi sakit gara-gara salah beli obat. Kamu nggak sakit lambung. Karena ada perasaan aneh, lu buka Google, ini gejala sakit lambung, lu beli obat mah. Harusnya lu nggak mah, gara-gara minum obat di saat lu nggak sakit, malah bikin penyakit yang lain, gara-gara salah obat. Itu kalau kita hidup dalam ketakutan, makanya hiduplah dengan kemenangan. Ini Alkitab udah catat semua. Makanya hati-hati dengan ini semua. Nah itu makanya, salah satu cara supaya kita bisa memiliki hati yang menang adalah kita harus bisa memimpin hidup kita sebagai pemimpin yang menghamba. Kata Yesus juga udah ajarin di Matius 20 ayat 26 sampai 27. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Aneh nggak? Kamu kalau kerja, kalau mau jadi orang yang dihormati, kamu harus punya jabatan yang tinggi dong. Ya kan? Tapi di Alkitab bilang, Yesus bilang, kalau kamu ingin jadi yang terbesar di antara komunitas ini, kamu harus jadi pelayan. Melayani. Kalau kamu pengen jadi yang terkenal di antara semuanya, kamu harus jadi hamba. Maksudnya gini, bukan berarti oh ya udah kalau gitu gue jadi karyawan biasa aja, nggak usah naik jabatan gitu ya, teler aja udah ya, teler gitu, gitu. Atau atau personalia aja udah gitu, nggak usah naik. Bukan. Maksudnya gini, jabatan itu kita harus raih. Maksudnya peningkatan hidup itu harus kita raih. Tapi mentalnya jangan ikut-ikutan naik. Mentalnya tetap harus menghamba. Jadi sekarang gini. Kalau kalian nih, kecuali Livi, karena Livi udah pernah gue ajarin. Kalau kamu punya gaji misalnya 1 juta misalnya ya, 1 juta. Pengeluaran kamu setiap bulan adalah 50%. Yaitu 500.000. Oke? Berarti kalau kamu suatu hari nanti dipercaya Tuhan punya gaji 10 juta. Berarti pengeluaran kamu tiap bulan berapa? 5 juta. Salah. Harusnya tetap 500.000 dong. Kenapa gaji kamu naik, pengeluaran dia ikutan naik? Iya kan? Lu bisa hidup kok waktu gaji 1 juta, pengeluaran 500.000. Lo kenapa pas 10 juta lu nggak bisa hidup dengan 500.000? Kenapa harus 5 juta? Ayo, bener nggak? Itu yang namanya walaupun status kita udah di atas. Ini hati hamba itu nggak boleh hilang. Siapa tahu Tuhan mengizinkan kita untuk punya pemasukan yang sebesar itu. Karena Tuhan pengen suruh kita untuk jadi berkat buat orang lain. Kayak gitu. Tahu nggak sih dalam 100% pendapatan kita, itu ada berapa persen itu sebenarnya bukan hak kita.
Ngerti nggak? Kalau di gua nih, ini gua terapin sendiri. 10% milik Tuhan. Itu gua lakukan. Dengan pemahaman yang benar tapi ya. Itu 10% milik Tuhan. Berarti sisanya 90 kan? Nah, 80%-nya itu buat milik orang yang membutuhkan. Kebetulan orang itu adalah istri gua. Dia membutuhkan. Gitu. Maksudnya bisa diatur. Ada teman gua itu punya cara ngatur uang itu buat gua bagus. 10% dia selalu sisihin buat perpuluhan, lalu dia sisihin lagi 5% untuk persembahan. Jadi kan udah dari 100% dia kurangin 10% buat Tuhan. Nah, sisanya ini dia ambil 5% buat persembahan. Karena dia hamba Tuhan keliling nih. Kadang-kadang kan kalau ke gereja mana ada persembahan. Nah, persembahan itu dari 5% itu. Jadi dia ke gereja nggak kasih persembahan. Nah, itu mentalitas yang dia bangun sampai hari ini. Buat gue itu contoh yang bagus ya. Buat gue ya. Jadi bukan karena diminta gereja, tapi memang dia mau memberi kayak gitu. Nah, jadi firman Tuhan ngajarin seperti itu. Kalau mau jadi yang terbesar, kamu harus jadi hamba. Itu yang diajarin. Nah, gue akan kasih 2 cerita tentang mentalitas bos dan mentalitas leader. Bos, itu harusnya semua tahu ya. Kisah tentang maling kundang. Kalau ada yang nggak tahu, gue bingung udah. Biasanya ini udah yang basic. Nah, maling kundang itu kan gini, dia dibesarin sama ibunya. Semata wayang, nggak punya bapak lagi. Lalu ibunya merestui, dia pergi ke kota. Nah, di kota dia berhasil kerja segala macam dan jadi sukses. Jadi saudagar lah dan segala macam. Lalu ketika dia balik ke kampungnya, dia udah dalam keadaan kaya dan sebagainya gitu. Dan ibunya ternyata masih miskin. Bukannya ibunya dibawa supaya ibunya bisa jadi ikutan menikmati hasil kerja dari maling kundang. Maling kundang malah bilang, enggak, gue nggak kenal ini siapa nih orang. Jadi anak durhaka. Akibatnya apa? Maling kundang dikutuk jadi kerak telur gitu ya. Jadi patung kan. Gitu. Itu sebenarnya ceritanya mirip dengan istrinya Lot kan. Istrinya Lot ya, jadi tiang garam dia bilang gitu. Dan itu maling kundang akhirnya memilih untuk membangun mentalitas bos. Kayak gue udah tinggi, lu siapa? Gua gede tuh miskin tuh gara-gara lu. Sekarang gua kaya, itu usaha gua. Lah gimana? Akhirnya punya mentalitas bos. Sebagai akibatnya, akhirnya maling kundang dikutuk. Gitu. Nah itu contoh dari mentalitas bos. Lalu contoh kedua yaitu tentang mentalitas leader. Jadi ada cerita, gua nggak tahu ya ini kisah nyata apa enggak. Tapi kayaknya kisah nyata karena diceritakan sama beberapa orang. Suatu hari itu ada petani miskin, gitu ya. Terus waktu dia lagi baru balik dari kerja, dia ketemu ada seseorang anak muda gitu, dia kayak mahasiswa gitu, lagi kerja praktek lapangan gitu ya, dia lagi kerja, lagi PKL gitu. Lalu mahasiswa ini miskin dan dia adalah mahasiswa kedokteran, tapi dia miskin. Waktu dia lewatin tempat di mana si petani ini lewat, dia bilang gini, Pak, boleh minta minum nggak? Saya haus banget gitu kan. Lalu petani miskin ini ngajak ke rumahnya dan disuguhkan segelas susu buat mahasiswa ini. Petani sendiri minum air putih. Waktu diminum, dia baru sadar mahasiswa ini. Loh, kok Bapak nggak minum susu juga? Oh enggak, itu susu memang tinggal segitu-segitunya. Itu buat kamu aja, nggak apa-apa, saya minum air ini. Terharu gitu kan. Lalu si mahasiswa ini ketika pengen bayar susunya, dia bilang, nggak usah, kamu kuliah aja yang benar. Jadi orang berguna gitu. Nah itu petani miskin ini. Lalu setelah sekitar 15 tahun kemudian, udah jalan semua, udah nggak pernah ketemu lah pokoknya antara petani sama mahasiswa ini. Petani ini masih miskin, nggak berubah. Dia nggak jadi kaya karena dia baik sama orang, kagak gitu ya. Ya kan maunya gitu kan ya. Apa yang lu tabur lu tuai gitu ya. Petani ini akhirnya jadi kaya karena membantu. Enggak selalu begitu. Petani ini tetap miskin. Nah, 15 tahun kemudian petani ini harus dibawa ke rumah sakit karena kena kanker atau apalah gitu, harus dioperasi. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit oleh keluarganya. Cuma gini,
petani ini tadinya nggak mau dibawa ke rumah sakit karena dia nggak punya biaya. Mahal loh operasi itu, belum ada BPJS zaman itu. Dia nggak mau. Pokoknya dia nggak mau dibawa ke rumah sakit, tapi dipaksa. Akhirnya dibawalah, udahlah. Daripada mati kan, udah bawa aja, urusan nggak bisa bayar belakangan lah gitu kan. Lalu dibawa ke rumah sakit dan dioperasi segala macam. Selesai operasi, dia udah was-was aja, aduh berapa duit ini gitu. Operasinya mana operasi kanker kan mahal gitu kan ya. Berapa duit gitu kan. Terus waktu udah sambil nunggu dia pulih itu beberapa hari, dia penasaran kok nggak ada dokter yang datang buat ngasih tahu biayanya berapa gitu kan. Akhirnya waktu lagi cek rutin di hari keberapa gitu, susternya waktu lagi ganti infus dia tanya, "Sus, sorry nih kalau boleh tahu ini biayanya berapa semua?" Zaman dulu masih bayar, operasi dulu baru tanya biaya ya. Zaman sekarang kan enggak ya. Bayar dulu baru dioperasi. Emang kadang-kadang katanya buat kemanusiaan, tapi ternyata buat duit juga. Lalu ketika diminta jumlah tagihannya itu, oh ya sebentar ya Pak ya. Dan susternya keluar dan dia balik lagi ke dalam, susternya membawa sebuah amplop. Ini Pak tagihannya. Udah dia udah naikin doa 5 agama kali ya supaya aduh semoga gue bisa bayar gitu loh. Dia buka amplopnya. Kecil. Ya, surat tagihan mana gede ya. Dibuka, set gitu kan. Tulisannya bikin dia hampir rawat inap lagi karena pingsan. Dia buka, isinya adalah total biaya. Ada rinciannya lah, operasi ini, obat apa namanya? Anestesi dan segala macam, harganya sekian dan total biaya sudah lunas dengan segelas susu. Bingung dong. Hah? Maksudnya gimana? Akhirnya dokternya datang. Bapak ingat saya nggak? Enggak. Emang kita pernah ketemu? Enggak pernah. Emang kita pernah ketemu? Bapak lupa ya, 15 tahun yang lalu. Saya masih mahasiswa praktek. Waktu saya minta minum, Bapak kasih saya susu Bapak yang satu-satunya. Dan ternyata anak muda ini masih ingat kebaikan petani ini. Nah, hasil yang kita berikan ketika kita memberikan sesuatu yang kayaknya luar biasa gitu dan punya pengorbanan. Kadang-kadang kayaknya kita ngarepnya tuh kayak setelah ini Tuhan akan berkati gua nih gitu ya. Jadi kaya gua. Tapi kenyataannya enggak, masih begitu aja. Tapi di saat yang tepat Tuhan akan nunjukin kebaikannya. Karena kita sudah belajar untuk jadi baik sama orang lain. Tapi kebaikan yang Tuhan tunjukin dalam bentuk yang lain. Makanya nggak melulu materi. Jangan selalu mengejar materi. Karena materi itu bisa kita dapetin kalau kita mau rajin kerja dan sebagainya lah gitu. Emang nggak semua orang lah bisa ada dalam taraf level kaya itu dalam konsep orang-orang Jakarta gitu. Maksudnya kalau kaya tuh rumah gede gitu ya. Mobil banyak gitu. Istri nggak satu aja gitu ya. Bisa kaya. Bisa kaya gitu. Bisa kaya. Tapi ada yang lebih mahal daripada harta kan? Yang lebih mahal dari harta adalah ketika kita bisa memelihara damai sejahtera dalam hidup kita. Gue juga ngalamin hal yang sama. Gue banyak berbuat baik sama orang lain. Ini bukan nyesel ya, enggak ya. Gue banyak berbuat baik sama orang lain. Tapi kayaknya hampir enggak pernah orang yang pernah gue baikin berbuat baik sama gue. Termasuk si Livi. Livi juga banyak berbuat baik sama orang lain. Tapi kalau inget-inget kayaknya orang yang pernah kita baikin, kayaknya nggak tahu, kayaknya belum ada yang berbalik baikin kita. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Artinya apa? Artinya itu kalian juga termasuk gitu loh. Enggak. Maksudnya gini, kita akhirnya ngalamin apa yang namanya kebaikan Tuhan. Ketika waktu kemarin, salah satu contoh, ketika kemarin si Livi dioperasi, itu ada orang yang kita nggak sangka-sangka. Kita juga nggak ada maksud apa-apa gitu. Cuma karena dia nanyain kita kenapa, waktu itu adalah kejadian-kejadian itu. Dia nanya ada apa, kita ceritain dan bla 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 bla, Livi harus dioperasi. Orang itu malah nawarin gini, biayanya gue yang tanggung ya. Ah gimana? Itu uang gede loh. Padahal mau pakai uang sendiri. Iya. Koko udah ngitung nih. Oke. Kalau gitu satu-satunya cara kalau mau cepet, mobil kita gadai BPKB-nya. Nggak ada cara lain. Lu 40 juta mau dari mana? Dan sekejap gitu nggak bisa.
Belum sampai sana kita gitu, belum sampai sana gitu, belum sampai. Ya pokoknya kita udah bikin skenario lah banyak caranya gimana dapetin uang atau kita oke kamu ada job apa-apa, oke gua ada job ini, oke kumpulin kita kira-kira butuhnya berapa. Kalau butuhnya tinggal dikit, oke minjem lah sama siapa temen nanti kita balikin kayak gitu. Kita udah bikin kayak gitu. Tiba-tiba ada orang. Ya temen sih, temen memang. Cuma bukan teman yang deket gimana. Tiba-tiba uang operasinya kita yang tanggung ya. Hah? Kita belum pernah buat baik sama dia. Cuma kita lumayan sering dengerin cerita dia gitu. Ini bisnis kuping ternyata mahal ya. Bisnis kuping, pelayanan kuping ternyata mahal ya. Cuma gara-gara itu. Dan akhirnya makanya gue selalu bilang gini, kadang-kadang kita menuai dari tempat di mana kita nggak menabur. Dan itu berlaku juga buat orang lain. Buat kita. Kita nabur nih di sini nih, kita nabur semua. Belum tentu kita akan menuai di tempat ini. Belum tentu. Jadi jangan pernah kecewa. Karena apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan, kayaknya kok nggak membuahkan hasil. Enggak. Membuahkan. Tapi mungkin buahnya bukan untuk kita. Untuk orang lain. Dan bisa juga apa yang orang lain udah tabur, itu bukan untuk orang lain itu. Bisa jadi malah buat kita. Itu gokil, makanya kalau kita mau cerita tentang penyertaan Tuhan ini masih satu dari banyak hal yang bisa kita ceritain. Makanya gue ngajak buat semuanya nih kalian semua. Kalau kita mau serius ikut Tuhan, nggak usah yang muluk-muluk dulu deh, jadi kaya, jadi ntar. Kita bakal dibawa Tuhan pada satu level, kita akan melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Tanpa perlu kita ngemis atau ngode. Itu. Jadi pada akhirnya, pemimpin yang Tuhan inginkan dari kita adalah pemimpin yang membuahkan hasil dari kepemimpinannya. Sekali lagi, kepemimpinan yang Tuhan mau dari kita semua sebagai anaknya adalah kepemimpinan yang membuahkan hasil dari kepemimpinannya. Bukan berapa banyak yang dihasilkan. Tapi apa? Tapi menghasilkan. Jadi yang Tuhan mau adalah kita menghasilkan sesuatu dari kepemimpinan kita. Tapi bukan berapa banyak. Berapa banyak? Kadang-kadang gereja suka gitu kan. Lu jadi Kristen udah berapa banyak jiwa yang bawa ke gereja. Wes, enggak gitu. Kekristenan bukan perjudian. Emang kenapa kalau lu lebih banyak dari gua lebih banyak dari lu, emang kenapa? Nilainya sama. Sama-sama hamba kok. Ya kan? Ada hamba yang dikasih 5, ada hamba yang dikasih 2, ada hamba yang dikasih 1. So what? Kenapa emang? Gua bisa main musik banyak. Livi nggak bisa sama sekali main musik. Apakah dia tertekan karena gua banyak main musik? Bisa main banyak alat musik? Enggak. Ada hal yang Livi bisa lakukan, gua nggak bisa lakukan. Apakah gua harus tertekan gara-gara itu? Enggak. Contohnya, dia bisa datang bulat, gua nggak masalah. Bukan gitu ya. Pokoknya setiap orang Tuhan kasih porsinya masing-masing. Jangan diadu-adu, jangan dibanding-banding. Yang penting itu menghasilkan. Gua kasih tahu kenapa menghasilkan lebih baik daripada kita berpikir berapa banyak yang kita hasilkan. Gini, percuma berbuah banyak kalau buahnya busuk. Betul? Lu tanam nih, tanam apa kayak mangga, jambu, anggur, duit gitu ya. Percuma buahnya banyak. Kalau ketika panen pas dibuka ada ulet, nggak bisa dimakan. Tuhan nggak bisa nikmatin juga buah kita. Percuma. Mendingan kita berbuah sebiji, tapi yang sebiji ini mampu merubah dunia ini. Itu lebih baik. Ada contoh, ada bukti nyata lewat pelayanannya dia, lewat apa yang dia kerjakan. Kita ambil contoh produk Apple. Tahu kan ya Apple ya, iPhone segala macam. Dulu, zaman dulu, semua produsen MP3 player zaman dulu buat denger lagu doang nih, itu kabel earphone-nya selalu hitam. Hitam. Kenapa tau nggak? Karena dianggap kabel ini kok kayak mengganggu ya, kayak jelek gitu. Jadi orangnya pakai baju hitam, itunya earphone-nya kabelnya hitam juga. Jadi biar nyaru lah gitu. iPhone punya ide ketika dia membuat satu produk namanya iPod namanya. Sama multimedia juga, kayak iPad tapi ukurannya kayak segede handphone doang, bahkan lebih kecil buat denger musik segala macam.
Dia sengaja bikin earphone-nya warna putih. Kenapa? Buat kasih tahu doang kalau orang ini lagi pakai iPod. Karena iPod sampai hari ini produk Apple barang-barang branded yang wih Apple gitu kan. Tujuannya itu, sengaja dia. Akhirnya yang tadinya produsen membuat earphone warna hitam langsung banyak jadi putih semua. Biar disangka pakai iPod. Lihat gak? Apple mampu merubah dunia ini hanya pakai warna diganti. Cuma warna. Satu doang. Makanya buahnya nggak usah banyak. Nggak apa-apa. Bisa banyak bagus. Tapi bisa dinikmati nggak? Kalau nggak bisa dinikmati, nggak usah berbuah nih kan sekalian. Nggak usah banyak-banyak lah, satu aja. Coba dulu. Hasilkan buah dari kepemimpinan kita. Anak Allah di Alkitab cuma satu kan? Yesus kan? Udah. Hanya cukup satu Yesus untuk mengguncang dunia ini. Nggak butuh banyak. Hanya cukup satu Yesus untuk bisa mengampuni satu dunia. Lu nggak akan dengar lagi ada Yesus yang lain. Yesus yang di Alkitab ya, bukan Yesus Gracia, Yesus Marzona gitu yang di Meksiko sama di Filipina kan banyak tuh yang pakai nama Yesus ya, Yesus Barabas gitu. Nggak butuh, hanya butuh satu Yesus untuk bisa menginsafkan dunia ini. Yang penting dari seorang pemimpin Kristen itu adalah menghasilkan makanya. Jadi jangan terintimidasi kalau misalnya ada orang lain yang Kristen, bahkan baru jadi Kristen, tapi kayaknya wah udah keren nih, udah terkenal. Jangan terintimidasi dengan gituan. Tapi jangan sampai kita nggak melakukan apa-apa juga. Kita harus berbuat sesuatu juga buat Tuhan gitu. Mungkin ya, kita ketika jadi pemimpin, kita nggak dikasih kekuatan atau nggak dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa mengguncang tempat di mana kita ada. Mungkin ya. Mungkin. Tapi hasil dari kepemimpinan kita itu bisa aja mengguncang dunia ini. Sekali lagi ya. Mungkin ketika kita jadi pemimpin, kita nggak dikasih kesempatan atau dikasih kekuatan sama Tuhan supaya kita nih yang bisa mengguncang dunia ini. Tapi orang yang kita didik, orang yang kita pimpin, karena kita yang mimpin dia, orang ini akhirnya bisa mengguncang dunia ini. Itu pun ada sebuah pencapaian. Secara nggak langsung itu gara-gara kita juga. Asalkan sebagai pemimpin kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Yaitu pemimpin yang menghamba. Sesuai dengan firman Tuhan. Nggak ada agenda lain selain mendidik pemimpin baru lewat keteladanan hidup kita sendiri. Mendidik orang lain dengan cara mendidik diri kita. Itu caranya Tuhan. Jadi jangan munafik gitu ya hidupnya. Jadi apa yang kita ajarin kita lakukan. Setelah itu kita hasilkan pemimpin baru yang mampu mengguncang dunia ini. Itu yang namanya dengan pemimpin pemenang. Victorious leader. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.